Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Gunung Diana, para guru hebat SD Negeri 1 Gunung Diana beserta staf yang saya hormati pula. Kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga di siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 1 SD Negeri 1 Gunung Diana. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya akan memaparkan tentang disiplinasi penerapan disiplin positif di sekolah. Tapi sebelumnya saya akan berpantun dulu, Bapak Ibu. Pak Rito pergi ke Banjar. Cakep gitu ya. Bu Titi titip kurma. Ayo kita belajar budaya positif bersama-sama. Apakah Bapak Ibu sudah kenal? Tak kenal maka tak harus. Di sini akan memaparkan tentang perubahan paradigma belajar. Dalam budaya positif, di sini ada 6 materi, yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol, dan yang keenam, segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apakah ada yang sudah tahu Bapak Ibu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan di sekolah? Belum tahu, marilah kita belajar bersama-sama. Nah, sekarang Bapak Ibu berdua ada yang maju untuk mempraktekkan kegiatan cobalah buka. Monggo. Dua orang maju. Iya, Pak Ramingan sama Pak Rido. Ayo lakukan kegiatan cobalah buka secara bergantian. Masing-masing Pak Rido dan Pak Ramingan memiliki waktu 30 detik saja. Bayangkan Pak Rido dan Pak Ramingan, di dalam genggaman Anda itu ada sebongkah berlian yang sangat mahal. Nah, Pak Ramingan yang nanti mencoba genggamannya Pak Rido dibuka. Ayo 1, 2, 3 mulai. Ayo dibuka sekuat tenaga. Tidak dibuka. Ternyata Pak Rido tidak mau membukanya. Sekarang gantian coba Pak Ramingan yang mengepal. Iya. Bayangkan di situ ada berlian yang sangat mahal. Apakah Pak Ramingan akan membukanya? Oh, ternyata Pak Ramingan membukanya. Padahal di situ tidak ada berlian yang sangat mahal. Nah, kita ambil kesimpulan di sini. Berarti yang punya kendali untuk membuka dan menutup kepala tangan adalah Anda sendiri, yaitu Pak Ramingan dan Pak Rito. Terima kasih Pak Ramingan dan Pak Rito. Selanjutnya itu, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Di sini ada perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol. Untuk realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain.
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mode berpikir menang kalah. Di sini dalam mode berpikir menang kalah itu orang akan mempertahankan egonya sendiri-sendiri. Jadi di sini istilahnya orang individualistis dalam stimulus respon. Kalau yang di very control model berpikir menang-menang. Di sini itu orang berdiskusi dengan berdialog. Jadi semua pihak akan untung. Misalkan kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, di sini semuanya akan untung karena yang akan dilaksanakan sudah disepakati bersama-sama. Kalau di sini hanya satu arah, yaitu peraturan. Misalkan kita membuat peraturan, itu yang akan melaksanakan belum tahu, belum diperbincangkan bersama-sama, belum didiskusikan. Di sini sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Kemudian profil pelajar Pancasila. Pasti ibu sudah hafal ya tentang profil pelajar Pancasila yang mempunyai 6 indikator. Ayo, coba yang mau coba. Indikator yang pertama yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian gotong royong, mandiri, bernalar krisis, dan kreatif. Yang kedua itu teori motivasi, hukuman, konsekuensi, restitusi, dan penghargaan. Nah, di sini perbedaannya antara hukuman. Coba Bapak Ibu cermati, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Sedangkan pada konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen. Sudah dipelajari Bu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, nanti ada ketemu kenali perbedaannya. Di sini yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman, konsekuensi, atau sanksi Ibu, Bapak-bapak. Hukuman. Ternyata sanksi Ibu Bapak. Ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk sanksi, konsekuensi, atau hukuman? Hukuman. Mari kita lihat. Betul. Bapak Ibu. Kemudian mengenali perbedaannya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Termasuk sanksi, hukuman, ataupun apa? Restitusi. Iya, ternyata sanksi Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas
karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Nah, jadi untuk menutup waktu ketertinggalan, sanksi coba kita lihat konsekuensi. Nah, sekarang tentang keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah mengerti tentang keyakinan kelas? Belum. Mari kita belajar bersama-sama. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan sehingga seseorang akan lebih termotivasi dalam hatinya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti pelajaran. Kemudian contoh keyakinan kelas. Ini untuk keyakinan kelas 5 itu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Kemudian contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mengetahuinya? Kebutuhan dasar manusia? Ada berapa kebutuhan dasar manusia? Makan, minum. Iya, betul sekali. Betul sekali, Busan. Di antaranya adalah makan, minum, itu kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan akan cinta kasih sayang. Ternyata kita butuh cinta dan kasih sayang. Ya, kebutuhan untuk diterima. Ya, kemudian yang kedua kebutuhan akan penguasaan. Ternyata kita juga harus apa? Mempunyai penguasaan. Ya, kebutuhan pengakuan dan kemampuan kita. Kemudian yang ketiga kebutuhan akan kebebasan. Itu kebutuhan akan pilihan, akan memilih yang kita sukai. Kemudian yang keempat kebutuhan akan kesenangan. Itu kebutuhan untuk merasa senang. Dan kemudian yang kelima kebutuhan akan bertahan hidup. Dan tadi yang dikatakan oleh Busam itu adalah kebutuhan akan bertahan hidup yang berupa makan, minum, dan ya istilahnya dalam sehari tentang makan dan minum itu. Nah, nanti Ibu sudah jelas tentang ini. Nanti memilih ada kuesioner. Nanti memilih untuk kebutuhan kasih sayang, apa penguasaan, apa kebebasan, apa kesenangan, ataupun kebutuhan akan bertahan hidup. Nah, yang pertama kamu kenali kebutuhan manusia. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Itu merupakan kesenangan, penguasaan, kebebasan, atau kebutuhan bertahan hidup. Kebebasan, Kesenangan. Setelah sebut diri ya, kesenangan. Kemudian yang kedua, aku bosan, masa belajarnya gitu-gitu aja. Kebutuhan. Ayo yang lain. Kebutuhan apa ya? Kebutuhan akan bertahan hidup berarti kalau kebutuhan kesenangan, kebebasan, cinta apa, cinta sayang, penguasaan atau kebutuhan kita hidup. Semangat? Ya, coba kita buka bersama-sama. Ingat ya, kebebasan. Tadi ada yang kebebasan? Ada. Oh, terima kasih Bu. Bu ini 100 rupiah ya. Kemudian kamu kenali kebutuhan manusia yang ketiga. Aku sebel gambarku tidak rapi.
Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan, betul sekali, ini pasti penguasaan. Nah, 100 untuk Butam ya. Kemudian, nah, Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita, sifatnya internal. Jika kita dapat mengidentifikasi perubahan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara positif. Kemudian posisi kontrol. Apakah Bapak Ibu sudah mengenal tentang posisi kontrol? Belum. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan posisi kontrol di sekolah? Belum paham. Ya, Saya kira sudah melakukan semua, sudah melakukan semua. Tapi mungkin Anda semua belum paham. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, ada lima posisi kontrol. Itu posisi kontrol yang pertama itu posisi guru sebagai penghukum. Pernahkah Bapak Ibu melakukan itu? Pernah ya. Posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Pernahkah Bapak Ibu melakukannya? Pernah juga. Posisi guru sebagai teman. Apakah Bapak Ibu? Iya, pernah juga. Posisi guru sebagai pemantau atau kontrol. Itu selalu ya, tiap hari. Posisi guru sebagai manajer. Pernah, berarti pernah melakukan kelima-limanya di posisi kontrol. Nah, coba kita pelajari kuesioner tersebut. Nah, ada game bermain peran. Ayo, siapa yang ikhlas maju ke depan untuk bermain sebagai siswa yang tidak mengerjakan PR dan sebagai bu guru yang mempunyai murid mempunyai kesalahan tidak mengerjakan PR. Ayo, 1, 2, 3. Ayo. Iya. Sekolah ke sini, Pak. Nah, iya. Sekarang Pak kita jadi Pak Guru ya. Pak Guru jadi murid yang tidak mengerjakan PR. Coba apa yang mau dikatakan oleh Pak Rido agar Pak Guru nantinya dapat mengerjakan PR? Halo Mas Raminga. Kenapa Pak Raminga tidak mengerjakan PR? Mas, kenapa tidak mengerjakan PR? Semalam ngembek. Jangan, kalau malam jangan nonton Ngembek dikerjakan dulu, habis itu baru nonton ngembek. Tapi jangan kemalaman ya. Ya, didengarkan, ya jangan kemalaman, gitu ya. Jangan ulangi lagi. Nanti dikerjakan di luar dulu, oke? Anak pinter. Terima kasih Pak Rido. Nah, ini kita belajar ya, apa yang dilakukan Pak Rido tadi di posisi kontrol apa? Apakah seperti teman? Bapak coba kita belajar ya. Nah, ini ada posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Posisi penghukum mempunyai ciri-ciri yaitu nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk atau menghardik, ya,
Pokoknya menakutkan sekali ya kalau kita ada di posisi penghukum. Semoga kita tidak dalam posisi ini ya. Kemudian posisi kontrol yang kedua itu posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah ataupun rendah diri. Kemudian kata-katanya yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Pembuat rasa bersalah memiliki ciri-ciri yaitu nada suara memelas, halus, sedih, dan bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Posisi teman mempunyai ciri yaitu nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Ya. Kemudian posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi ataupun konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kemudian pemantau mempunyai ciri yaitu nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, kemudian posisi kontrol sebagai manajer. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid-murid sebagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Itu kembali ke keyakinan kelas. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kemudian posisi manajer itu mempunyai ciri-ciri nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat pada murid. Tadi yang dipraktekkan oleh Pak Rido dan Dek Ramingan sebagai murid yang tidak mengerjakan PR tadi juga masuk ke posisi manajer. Hanya saja tadi kurang dalam keyakinan kelas, tidak ditanyakan. Apakah kamu tahu tentang keyakinan kelas kita? Kalau begitu ya Pak Rido. Sekarang kan sudah tahu dan belajar tentang posisi kontrol. Nah, kemudian yang keenam yaitu segitiga restitusi. Apakah Bapak Guru Hebat sudah mengetahuinya? Belum. Mari kita pelajari bersama-sama ya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yaitu yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan seperti tadi yang dipraktikkan oleh Pak Rito. Untuk menstabilkan identitas bisa menggunakan kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau Bu Guru juga pernah bersalah. Tapi yang terpenting, kita dapat belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaikinya. Nah, tadi yang terakhir harusnya tambah begitu Pak Yudo. Sekarang udah tahu kan, udah pelajari ini. Ya, kemudian yang validasi tindakan yang salah itu bisa menggunakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian meyakinkan ini, menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Atau keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nanti anak itu akan mengerti karena keyakinan kelas sudah disepakati antara guru dan anak-anak. Nah, kemudian tahapan restitusi ini, langkah yang pertama menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan di dalam teori kontrolnya. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Motivasi internal ini motivasi yang membuat orang sadar. Jadi melakukan apapun berdasarkan dari dalam hati, dari hati nurani kita. Misalnya berangkat pagi ya dari hati nurani kita, berangkat pulangnya sore juga dari dalam hati nurani kita. Kalau yang memiliki motivasi eksternal itu karena ingin mendapat ujian, nilai yang baik, ataupun karena diperintah oleh atasan, itu yang nilai eksternal. Jadi ada dukungan dari luar yang kita harapkan. Pelaksanaan penerapan segitiga restitusi itu contoh kalimat dalam menstabilkan identitas. Itu Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan seperti tadi yang saya sudah beri contoh. Kemudian validasi tindakan yang salah bisa mengatakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, Bapak Ibu, dengan menerapkan budaya positif di sekolah, berarti kita sudah menyiapkan tempat yang nyaman dan aman bagi perkembangan siswa kita. Tentunya kita juga mengharapkan sekolah yang nyaman, aman, dan murid merasa senang betah tinggal di sekolah. Ini contoh restitusi. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, mari kita ikuti restitusi berikut ini. Assalamualaikum Pak Bebas. Guru dengar dari teman, Bapak membuang sampah di laci, apakah benar? Menurut Bapak berapa kali Bapak membuang sampah di kelas? Oh, kalau membuang sampah di laci itu merupakan kesalahan bukan? Baik Pak Bebas, guru juga pernah melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Sebab kita membuang sampah di laci itu pasti ada alasannya kan? Oh iya iya. Mbak Bima tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Kalau membuang sampah di laci sesuai dengan keyakinan kelas apa tidak? Menurut Mbak Bima, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati?
selalu menjaga kebersihan. Baik di rumah maupun di sekolah. Terima kasih Mbak Rita. Begitulah Bapak Ibu guru hebat. Itu adalah contoh restitusi yang sudah dilaksanakan di kelas 1. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.